pernah meniru adegan-adegan seperti ini ya. Karena kita di sini bukan untuk pamer. Nanti kita di sini akan melakukan edukasi. Lipai. Oh, yang mau foto silakan. Ini galak apa sih? Sebenarnya Galak. Cocok. Caca, baik. Oh, saya galak. Well, you. Iya. Boleh direkam. Astrid. Tapi jangan pernah meniru adegan-adegan seperti ini ya. Buat anak-anak tentunya. Dan teman-teman yang nanti mau berfoto-foto boleh ke belakang ya. Galak nih. Ya ini kita pakai sudah Cina. Itu, Pak. Oke, yang dibawa dari teman saya nih, Beli Adi. Ini ular berbahaya beneran, bukan mainan. Kobra orang cair. Kles udangnya, kles udangnya. Nah, nyemah. Nah, ya demana aja nama udang-udang. Ini kobra ya, bahaya ini. Main aja, lewat ini baru bang. Iya, wes. Ajak Porto, Wes. waduh, sing ajak Porto belanja ke cara neng MC aja. Aje. Oke, boleh minta tepuk tangan agar lebih meriah. Iya. Ini bukan ular mainan ya. Ini asli King Cobra. Ini cocok nih. Bahaya di sini yang Porto. Oh, King Cobra. Ini bahaya nih. Kita adik. Ini berapa meter beli panjangnya nih? Main Asian Depo itu ngomong. Casih bani. Yang ini lebih daripada 2 meter tentunya pasti. Yang cototnya mati. Iya kena mati. Wow. King Cobra siapa namanya nih? Yang mana nih? King Cobranya. Oh, King Cobranya. Open namanya. Ada. Yang mainnya itu namanya Beli Rai. Ya, beli Mira. Ya ini yang cantik ini namanya tuh Astrid pasti kenal kan? Iya. Kayaknya ada ini aja bareng ke. Wow. Ini makanannya apa, Bli? Ya ini ular. Ular. Ya karena. Ular makan ular. Karena dia Wow. Dia memakan. Ya, kalau nemu ular seperti ini, gimana caranya beli lari atau gimana? Nanti kita pas edukasi ya, kasih dulu ya. Nanti kita saling tanya jawab pas nanti edukasi setelah main dia melawan ya. Siap, Bli. Ya nanti dia lawan ya. Senge. Ini bisa usaha nih Jo. Si Bani ya. Raju depresi juga aku tuh. Iya. Sekarang Astrid mau melakukan cium bersama King Cobra. Iya, tepuk tangan buat Astrid. Iya nanti aja stres. Kalau udah selesai ini baru naik bareng-bareng ya kita komunikasi ya lebih ya. Wayang. Tadi mirip ada wancang yang neng. Dan si Bani nih. Wow. Ya Cobra itu aja maju-maju mah tadi saya jangan ordo ya. Wow.
para penonton ini jangan pernah mencoba mengikuti adegan-adegan seperti ini ya Pak. Ini sangat berbahaya. Ini bukan pamer. Di sini kita hanya datang untuk menghibur dan juga nanti akan ada edukasi buat penanggulangan atau misalnya ada ular masuk ke rumah bisa nanti kita jelaskan. Paling tidaknya kita bisa menghindari ya. Oh besar sekali. Wow, 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 wow. Woi bahaya, bahaya. Oh berdiri, berdiri. Ini gede nih. Iya, terima kasih. Demikianlah kunjungan kami, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Kalau mungkin masih ada waktu. Panitia masih ya? Ya, masih kan? Masih. Masih. Oh. Oke. Iya Pak Budu, asik. Terlalu jauh, lemparan Anda ke belakang. Jujur aku hilang Pak Budu nah. Oh, noleh ya, noleh, kayak ngobran, noleh. Apa noleh. Iya, terima kasih buat Pak Budu tadi dan juga kopi apa namanya Pak Budu? Kopi apa namanya? Kopi Romeo. Lagi Pak Budu, kopi Romeo ya. Kopi Romeo. Terima kasih. Tolong operator background diturunkan agar kita bisa berkomunikasi. Iya stop. Terima kasih, mantap sekali operatornya, soundnya juga cakep ya. Mic 2 on. Nah, singat mulai yo. Nah. Lipi dua ni. Iya, jangan besu ya. Lipi dua ni. Dua reptil. Dua bali reptil. Cik. Bobok lah bobok. Cik. Ya. Saya bebe buka apa? Bin kok yo, bin kok yo, bin. Oke. Terima kasih atas perhatiannya nanti. Silakan Budu. Gedenang bin, tegahang bin, tegahang. Peneang bin. Nak yang ulah mone. Mai bersuat mesti ada lipin no. Apa tu lipi tu? Haji Rahaja. aman dan kaya Haji mungat yang hilang tapal ini. Rugi Haji aman tapal asal. Haji, Weh, bawa tegol tu. Haji. Rahaja sore. Selamat sore. Marang aku bahasa Bali sing sawit ini. Jumlah tu Om Swastiastu. Aja dijangan sarang pangastu. Pangajali umat dumunye. Om Swastiastu. Niki para ulama Riki sampun mantuk mungkin nggih dijang ngapi asane niki ring sangar tapi Sundaram. Semua niki ante ulamanya nih atau undangannya dijang Astrid Snack Show kolaborasi bersama Bledidya niki Manceng dari Tambang Lembuku Bali. Dan niki beli rai nggih. Terima kasih juga niki semua presenter DJ laku. Bohong lain. Nih Haji, Rajo stres ya. Raja stres gitu Haji. Terima kasih sudah bisa saya nyelek hati di sini. Ya nih kayun foto-foto dados niki. Donat silakan kayun mau foto niki. Silakan gratis foto. Raris di belakang panggung dados niki. Yang berani uji nyali ya. Nih open. Isengeng hijau ya. Isengeng mengkap. Ya, open tepuk tangan untuk open. Ya, ada betul. Sebenarnya batasnya ngejar nih.
Jangan ditiru. Iya. Potret sih, potret. Oke, Aji dan juga Ahmad, kami akan ceritakan beberapa cerita kejadian-kejadian kalau masalah tentang reptil ya, ya. Bahayanya reptil seperti apa dan penanggulangannya jikalau mungkin ada ular yang masuk ke rumah. Betul. Dan mitos-mitos yang dipakai oleh masyarakat dulu, misalnya ada ular, kasih garam. Nanti bisa dijelaskan sama beliau ya. Iya. Kita sama-sama mendengarkan. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan. Ya, lipi itu bahaya. Lipi itu bahaya jelas. Aen segudo. Aman sing segudo sing. Silakan beliau. Oke, nggih. Swastiastu rajeng sore nggih. Yang adik-adik saking negara ya pranu tamu kauh yang perkenalkan diri tadi yang Sio Niko bukan dari apa namanya, bukan pamernya, yang dalam arti Niki memperkenalkan jenis-jenis ular. Mungkin dari sekian warga Niki ada yang berani dan ada juga yang tahu tentang ular. Ayo kita sharing sama-sama nggih. Yang berbagi pengalaman tadi yang bawakan yang pertama oleh Mbak Astri Niko adalah jenis pitonnya, Niki jenis piton albino yang tidak berbisa. Dan terus yang kedua yang bawa yang menyembur tadi Niko adalah jenis kobra. Niko biasanya yang sering di masyarakatnya jenis kobra, ada di Bali dibilang lipi wow. Niko semburannya harus kita waspadai, tapi gigitannya juga sangat berbahaya. Salah satu contoh yang masih selamat. Pernah digigit ya? Pernah digigit. Pernah. Kobra. Nah, kalau Untuk digigit kobra. Ya, kobra, gimana caranya Oke. mengatasi nih? Ya, untuk jenis kobra dia karena racunnya neurotoksin ya, jenis neurotoksin dia adalah menyerang saraf nih. Penanganannya semua ular berbisa yang menggigit kita Niko, penanganan pertamanya Niko adalah imobilisasi. Niko sangat penting imobilisasi Niko seperti penanganan patah tulang. Anak oleh gunung kan saya nawang imobilisasi. Apa mobilisasi? Metekul ya. Metekul. Akan bahasa-bahasa ilmiah. Cara naklung Niko penanganan yang sangat tepat untuk sebelum kita ke rumah sakitnya. Dan jangan sekali-sekali walaupun ada yang bilang disedot, dibawa ke maaf sekali, dibawa ke Balian. bukannya meremehkan bisa saja, tapi awalnya Niko harus metegul. Bahasa gininya imobilisasi seperti patah tulang. Tujuannya napi untuk menanggulangi gerakan untuk bisa ke jantung. Karena bisa Niko bukan lewat pembuluh darah, bukan. Karena bisa Niko lewat kelenjar getah bening. Nah, makanya misalnya berarti kalau misalnya kita dipatah di sini, kalau Dayu yang patah di sini kan aman ya, kalau Dayu pasrah kalau dan Dayu kalau ular bahaya. Kalau ular artinya Aji ngerti ini Aburo di belakang nih ya, kabel di belakang. kalau bisa kobra itu bisa membunuh orang itu berapa menit nih? Nah, tergantung jenis bisa nih. Kalau jenis kobra penanganannya kalau sudah tepat Niko bisa selamat, kalau salah 1 jam mati. Ya lipi gadang aja kobra mana yang lebih beda. Kalau lipi gadang Niko racunnya dia kalau bahasa gininya Niko hemotoksin dia menghancurkan sel darah merah. Lipi gadang ya kobra bedanya apa? Lipi gadang sane bakter dia lipi gadang ada ternyata yang nyontohin agak jauh. Ani takon awake apa nih dok? Lipi gadang ya lipi kobra beda lah. Gadang kobra. Kalau mungkin yang di masyarakat yang dibilang gadang tejo. Ini salah satu ular hijau yang berbisa dengan ciri-ciri kepala segitiga dan ekor merah. Niko adalah ular hijau yang berbisa. Kalau salah penanganan ini berbisa mematikan. Pokoknya nanti kalau ngupload aja kita ya. Snake bite ya, snake bite. Niki penanganannya sama.
Sama semua jenis ular yang menggigit kita niko sama. Niki lah yang bahayanya seperti dibilang oleh teman tiang Mangceng tadi, nak ngurin kliap-kliap lipi gadang. Karena niki ten wenten kel ngurin atau siaga untuk nyegut niko ten wenten, karena niki biasanya dia akan di atas kan, seperti niki dah. Kalau niki menggigit di area kepala atau leher, pasrah ampun. Pasrah ini kengken ya, pasrahnya dede, kamu pasrah mau jujur. Aku antara pasrah kengken kadang-kadang Budi tegul di bawah. Nah ngomong Boleh. Makanya kalau ke Tegal nih kok usahakan pakai topi. Apa? Capil. Nih kok niki adalah jenis ular yang berbisa nih. Niki kalau menggigit sampai gigitan basah, niko bisa menyebabkan tulang luka niko borok sampai kelihatan tulang. Jadi ciri-ciri ular yang berbisa misalnya digigit nih. Ketegalin jalan. Contohnya mana? Ketegalin. Kalau ular berbisa contohnya mungkin limang. Oh ya, mau kan nyobain. Contohnya. Contohin. Ampunan pakai lebih. Bang Tawang contohnya dicobain nih. Kalau di pohon ini pasti dia akan seperti ini. Seperti ini. Kalau ular niko tentawang nunggigit napi, biasanya di Tegal niko dapat jek besar batis atau sakit, bisa kita lihat dari ciri-cirinya ya. Kalau luka niko ada titik 1 atau 2 pasti yang ular. menonjol, Udah pasti ular dia. niko pasti ular berbisa. Pasti ular berbisa. Satu atau dua? Ya, karena niko yang bilang walaupun dia mempunyai taring 2, biasanya nyak mimpas, besik menyebut. Nah, lukanya niko akan lebih parah. Ya. Kalau yang bisa, tetap kita bawa ke rumah sakit. Kalau yang ular tidak berbisa, merah pasti lehernya merah. Yang tidak berbisa. Oh, tuh ular nas gembrong tuh ada. Lukanya niko banyak caro kena kikian. Mungkin Mbak Astrid bisa pegang nih, pegang hook. Bu, pegang bu. Sebentar ya. Nah, niki jenis ular yang berbisa. Bahaya bu, amat kelas bu. Dan niki kalau biasanya dilihat, boleh masukin. Nah, niki satu lagi yang bisanya menengah. Niki Lipi Rejuno bilangnya. Lipi apa? Lipi Rejuno atau dibilang ular pucuk. Niki wenten masih siki nu bisanya niki menengah. Kalau ngigit manusia niki ten wenten efeknya nge. Biasanya benyang yang pangten yen maro cegut lipi gadang konyol kadang berbisa. Ngeten nge. Wenten satu niko yang gede biasanya di punyan-punyan nyuh niko dibilang lipi busung. Nah, lipi busung atau lipi awan. Niko sama sekali tidak berbisa. Punya jakone lipi jako. Lipi jako. Jadi punya kopinya lipi kopi. Yang dipotol lipi lengis, yang dipotosano lipi sab. Mungkin Niki pernah melihat luar Niki nggih? Niki ularnya tidak berbisa. Ragot saya mau bayar. Jarang dikat melawak marah ini sih. Jarang menggigit. Makanya Niko tidak berbisa. Tidak berbisa tapi menengah. Tidak berpengaruh bagi manusia. Cuma bagi burung oke. Karena dia Niki mempunyai taring belakang. Di belakang dering bisanya Niko di rahang. Iya, bahasa Bali ini taring belakang tuh pangkal. Pangkal. Nah, mungkin adik-adik satu-satunya, mungkin bukan satu-satunya, ular hijau Niki lah yang melahirkan anak, bukan bertelur. Kalau Niki bertelur. Kalau yang hijau Niki dia beranak. Kalau murid-murid pasti nawangnya apa bahasa gini aneh? Ovovivipar. Ya, dia melahirkan. Niki dan anaconda, Niko bertelur. Apa namanya beranak, Niki bertelur. Anak yang mahasiswa beranak. Niko salah satu ciri-cirinya seperti yang bilang tadi Niko, kalau seandainya digigit ular Niko, aja stres mentaken ya. Bang, maafnya ini. Ajeng-ajengan lipi itu apa? Tergantung ularnya. Kalau jenis ular hijau Niki burung. Kalau king cobra baru Niko makanannya ular. Kalau king cobra sudah mulai banyak, ular yang lain pasti dah mulai punah. Kalau di daerah Riki yang kemarin di daerah mana Mas Rin? Ada info king cobra? Taro. Yang kemarin dapat info di daerah Taro ada king cobra sudah mulai masuk Meriki. Kalau tahun 2016 Niko di daerah Jemberano di tempat yang, kalau tahun lalu Niko di daerah Selemadeg.
Tiang dari Yayasan Penyelamat Reptil Bali tahun lalu merescue king cobra niko di Selemadeg 48 sarang dengan jumlah telur hampir 2.300 butir telur. Niko tiang rescue nya. Kenapa Driko banyak wenten king cobra? Kan dibilang lah. Kenapa nih? Anak Jawa dan ngelebang kan? Kenapa? Bukan. Karena niko memang king cobra Bali, memang king cobra Bali. Kenapa dia semakin banyak sekarang? Karena predator dia sudah tidak ada. Napi predator dari king cobra? Alu. Makanya mungkin dia mohon kepada masyarakat, ayolah kita jaga rantai makanan di lingkungan kita nih dengan tidak berkerugian. Jangan istilahnya menembak predator dari ular nih. Kenapa tiang tadi bilang alu predator utama dari ular? Karena napi ular niko kalau setelah bertelur keluar anak niko, ular pasti mencari air. Rikolah peran utamanya alu. Kalau makin alu bakat tembak di menetas 50 hampir semua akan selamat. Kalau alunya masih terjaga, dikatakanlah ekosistem rantai makanan. Dan setelah dia besar, umpamanya membentaluh seket, nah selamat besi, mana dia begede alu mah aja yo. Kenden rantai makanan. Makanya yang di daerah Jembrane khususnya dan Tabanan Selemadeg Barat yang di sana dengan masyarakat sudah istilahnya menggerakkan dilarang berburu. Makanya kita di Strip Snack Show di Penyelamat Reptil Bali kita mempunyai slogan cintai alam dengan melestarikan satwa. Berarti di saya, ayo kita bersama-sama memelihara alu ya. Alu ya. Walaupun alu nih kok kadang-kadang konflik di masyarakat nih kan ya. Nggak siap mulihan nih dan ya memang seperti itulah alam kan itu ya. Bang capcai isinya alu kan. Lipi mana alu ya. Jenis alu dan kalau jenis burungnya nih yang perhatikan di alam nih jenis sawan hujan. Kalau diki tapi ada sawan hujan, sawan hujan nih itu mama lipi Mas Li. Telurnya. Lipi. Telur. Tinggi dia musim belum. Amburan yang kayak bating. Ini mau guyon aja aja. Amburan. Niko jenis king cobra yang dia bawakan tadi. Dan mungkin tadi yang dibilang oleh Bimang Ciang Niko, gimana cara ular tidak masuk rumah? Ular tidak masuk rumah. Caranya cawang, pasang ular masuk ke rumah caranya ada. Dong lah rumah. Kan saya kena lipi ngomong. Dong bobong ngerti itu. Ya, abang lah rumah. Kalau di bulan dibilang bulan ber niko musim hujan niko pasti di sana berita jam pasti lipi kan nggih. Karena niko di musim penghujan. Saat musim penghujan niko pasti kebanyakan ular niko masuk ke dalam rumah. Kenapa? Saya tadi kayak segan. Hah? Sini kayak segan. Segan apa? Oh segahan. Apa? Segahan lipi. Saya cakap. Ya cara setiang segaha. Jadi bangli segaha. Karena napi pada saat musim penghujan niko suhu di luar niko akan menjadi dingin. Karena reptil niko semua berdarah dingin. Dia akan otomatis mencari tempat yang lebih hangat masuk ke contohnya dalam rumah. Air hangat yang mendidih di dapur. Niko salah satunya. Dan kedua, saat nike adalah musim kawinnya ular. Setelah dia kawin, sebelum dia melakukan bertelur, dia akan mencari mangsa. Kemungkinan masuk ke dalam rumah niko, di rumah kita banyak ada sarang tikus. Makanya niko udah dibilang mau bersih, yang boleh lipi mencelup ke rumah, mau bersih dalam artian di skala. Skala ya pas kawin lipi dodono ngundang sing bupati gubernur. Dan nembak tawang lah. Kawin dodono undangan apa misi resepsi pokoknya lipi-lipi itu. Jangan lanjut ya. Seperti nanti nih nah dijok ada jangan ordo sepegang satu. Ya nih harus membersih niko dan bersih dalam arti bersihkanlah pekarangan kita dari sarang-sarang tikus biar tidak
ada apa namanya? Celah mencari mangsa ke rumah. Ininya rumah harus bersih ya lu ya. Dan salah satu juga mitos yang disebar nih baru mau dia menanyakan mitosnya. Takut dengan garam. Kan dibilang enten ge, benyang-benyang kalau enten adik pramuka kalau melakukan